21 warga negara asing diamankan polisi terkait kasus judi online di perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik Amerika-Iran semakin memanas dengan saling serang di Selat Hormuz. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kampung nelayan di Gorontalo dan Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali Ainu Sore hari ini dengan informasi pasukan Amerika yang menyerang 2 kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sefdah usai pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat menyebut serangan mereka ke Iran sebagai serangan untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض عهد داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن
و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییتتون به زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ به حملات مذاکرات با توجه به حملاتی که نقض آتش بسی که داشتن کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat. Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Bentrokan di Hormuz disebutnya tidak berpengaruh terhadap status gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Amerika kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Sebelumnya, Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi ketika upaya perundingan damai mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi pada Jumat waktu setempat. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut disita karena dianggap telah mengganggu ekspor minyak serta kepentingan nasional rakyat Iran.
Pasukan Iran mendekati kapal Ocean Koi menggunakan kapal kecil saat kapal tanker tersebut sedang dalam posisi diam di laut. Militer Iran kemudian naik ke atas kapal secara diam-diam dan langsung mengibarkan bendera Iran sebagai tanda penyitaan. Penyitaan ini merupakan langkah tegas Iran dalam mengamankan kepentingan ekonomi dan menjaga kelancaran operasional ekspor minyak mereka. Hingga saat ini pihak berwenang Iran masih terus memantau situasi terkait aktivitas kapal-kapal yang dianggap mengganggu keamanan energi nasional mereka. Pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun, militer Amerika membantah 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. China serukan pihak-pihak yang berkonflik di Selat Hormuz untuk segera meredakan ketegangan. China bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Pihak China menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz. China serukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk meredakan ketegangan dan pastikan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang melintas. Apalagi sebuah kapal tanker yang berisi kru warga negara China dilaporkan diserang. China meminta Iran dan Amerika Serikat selaku pihak yang berkonflik untuk segera menurunkan tensi. Hal ini guna memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga kapal-kapal bisa melintas dengan aman. China juga bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，中方对大量船只和船员受战事影响被困海峡深表关切，认为尽早恢复海峡通行畅通，维护民用船只和船员安全，符合地区国家和国际社会共同利益。中方呼吁各方采取切实举措，避免海峡局势恶化。中方愿同国际社会一道，为止战促谈、推动海峡局势降温，继续做出努力。 Sebelumnya, pihak Amerika Serikat yang diwakili Senator Steve Daines bertemu dengan Menlu China Wang Yi menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Pertemuan digelar jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negeri tirai bambu pada 14 Mei mendatang. Pihak Iran yang diwakili Menlu Abbas Araghchi lebih dulu temui Menlu China Wang Yi membahas upaya damai Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama di Selat Hormuz. Pertandingan final Liga Hoki Es Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal dalam serangan di sekolah Putri Minab pada awal perang di Iran. Penonton melemparkan boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki Es Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minab, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak.
Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. اختتامیه پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناپ. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناپ هم کاش کنارمون بودن، کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناپ دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disumbangkan kepada korban selamat serangan di sekolah Minap. Serangan di sekolah putri di Minap terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Terlihat asap pekat membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat. Israel melancarkan serangan udara ke kamp pengungsian Al-Shati di Gaza, Palestina. 9 orang termasuk anak-anak dilaporkan terluka akibat serangan ini. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan kamp pengungsian Al-Shati sebelah barat kota Gaza, Palestina, Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi paksa kepada warga setempat. Serangan tersebut memicu kepanikan warga. Warga berhamburan keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Dilaporkan sedikitnya 9 warga Palestina terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Rudal Israel dilaporkan menghantam rumah milik keluarga Al-Adam di kawasan Blok 9 kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Ledakan memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan tersebut. Puluhan rumah dan bangunan di sekitarnya juga mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Tim Pertahanan Sipil Gaza menyebut api sempat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Sementara itu banyak keluarga kini terpaksa mengungsi dan tidur di jalan karena rumah mereka rusak dan situasi dinilai masih berbahaya. Seorang pria Palestina dan anaknya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di wilayah selatan Hebron, tepi barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi terluka di pinggir jalan usai insiden terjadi. يا فتحين راسك فتح يا Nampak seorang pria Palestina terduduk di pinggir jalan bersama anaknya di kawasan Shuweika dekat Ad-Dahiriyah, selatan Hebron, tepi barat. Wajah pria tersebut terlihat berlumuran darah setelah diserang oleh para pemukim ilegal Israel dan ketika anaknya berada di sampingnya juga terlihat terpukul serta dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal dan militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Aksi pemukim ilegal Israel menghalangi ambulans Palestina terekam video di wilayah tepi barat. Ambulans tersebut diketahui tengah membawa pasien dalam kondisi kritis menuju rumah sakit. Rekaman menunjukkan seorang pemukim ilegal Israel sengaja menghalangi ambulans Palestina di sebuah jalan di wilayah selatan Nablus tepi barat. Ambulans tersebut diketahui sedang membawa seorang pasien yang dalam kondisi kritis untuk mendapatkan penanganan medis ke rumah sakit.
Ambulans tetap melaju, tetapi jalurnya terus dihambat oleh kendaraan pemukim Israel yang berada tepat di depannya. Tentara dan para pemukim Israel dilaporkan memaksa warga Palestina untuk membongkar makam di desa Al-Asasa, selatan Jenin, tepi barat. Jenazah tersebut diketahui baru dimakamkan beberapa jam sebelumnya di area pemakaman desa. Rekaman menunjukkan sejumlah warga Palestina berkumpul di area pemakaman desa Al-Asasa, selatan Jenin, tepi barat. Menurut laporan setempat, pasukan Israel bersama para pemukim memaksa warga setempat menggali kembali makam seseorang yang baru saja dimakamkan pada hari yang sama. Usai dibongkar, jenazah kemudian terlihat digotong oleh sejumlah warga meninggalkan area pemakaman. Namun belum diketahui kemana jenazah tersebut akan dipindahkan. Insiden ini kembali menambah ketegangan di wilayah tepi barat. Seorang pria Israel menghina aktivis wanita pendukung Palestina Greta Thunberg di Swedia pada Rabu waktu setempat. Greta dikenal sebagai aktivis anti penjajahan Israel di Gaza dan tepi barat Palestina. Halo Greta. Seorang pria Israel menghina aktivis pendukung Palestina Greta Thunberg saat dirinya berjalan di Stockholm, Swedia pada Rabu. Pria tersebut dengan agresif menghina dan melemparkan umpatan kepada Thunberg. Halo Greta. Am Israel khaya. Namun aktivis tersebut tidak merespons secara verbal selama kejadian tersebut. Diketahui Thunberg merupakan aktivis yang kerap mendukung dihentikannya pendudukan dan aksi militer Israel di Palestina. Lebih dari 30 kapal Global Sumut Flotia resmi meninggalkan Pulau Kreta Yunani menuju Marmaris, Turki untuk melanjutkan misi kemanusiaan menuju Gaza. Sebagian relawan yang berangkat dari Yunani merupakan partisipan yang sebelumnya sempat disandera oleh Zionis Israel. Meski menghadapi intimidasi, pengawasan militer hingga penculikan aktivis oleh Israel, armada ini tetap bertahan dengan tujuan yang sama, yakni memutus pengepungan dan blokade ilegal Zionis. Lebih dari 30 kapal meninggalkan Kreta Yunani menuju Marmaris, Turki untuk melanjutkan misi kemanusiaan menuju Gaza. Pemirsa, saat ini saya masih berada di salah satu pelabuhan di kota Marmaris, di mana kita masih menunggu kedatangan 30 kapal dari Yunani dan diperkirakan tiba pada esok hari. Kapal-kapal yang tiba dari Yunani tersebut nantinya akan dilakukan maintenance di sini untuk kemudian akan berlayar bersama sekitar 15 kapal lain yang sudah bersiap sebelumnya di kota Marmaris, Turki ini. Sementara itu beragam bantuan untuk masyarakat Gaza sejak kemarin masih berangsur diangkut ke dalam kapal. Selain bantuan fisik, sejumlah dokter, perawat, bahkan ada juga guru yang ikut dalam misi pelayaran menembus Gaza ini. Diperkirakan mereka akan sampai di Turki paling cepat pada 9 Mei atau 10 Mei mendatang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri negara sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza Global Sumut Flotia. Serangan Israel itu dinilai melanggar hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 Menteri Luar Negeri sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza, Palestina, yaitu Global Sumut Flotilla. Dalam pernyataan yang disampaikan di media sosialnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 negara lainnya mengecam sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap kapal Global Sumut Flotilla. Kemlu menilai serangan Israel ini ilegal dan melanggar hukum internasional. Global Sumut Flotilla melaporkan perahu mereka diserang di perairan internasional pada 30 April 2026. Mereka juga menyebut Israel menculik ratusan aktivis dari berbagai negara yang kemudian dibebaskan. Sedangkan 2 aktivis lainnya ditahan Israel.
Sementara itu, serangan udara kembali dilancarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Total sejak tanggal 2 Maret hingga hari ini, lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas. Kepulan asap membumbung di atas beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel telah melakukan serangkaian serangan yang menargetkan 8 kota, di mana sebagian besar terletak di distrik Tire. Bahkan IDF juga telah melakukan operasi penghancuran di Bin Jebel. Sementara itu, jumlah korban tewas selama perang dari tanggal 2 Maret hingga 10 April telah meningkat menjadi 2.759 dengan 8.512 orang terluka. Sementara itu, Israel belum mengklaim serangan. Namun dalam pernyataan yang dirilis sebelumnya, Israel mengeluarkan peringatan kepada beberapa kota mendesak penduduk untuk mengungsi. Israel telah mendesak penduduk di 80 kota di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah dan menyatakan Israel akan terus hadir di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang menargetkan kota Tura di distrik Tire, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan meluas, menewaskan 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Rekaman video menunjukkan lingkungan perumahan yang terkubur di bawah runtuhan, di mana bangunan dan kendaraan hancur. Media setempat melaporkan bahwa serangan Israel di kota itu mengakibatkan 4 orang meninggal, termasuk 2 wanita dan 8 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa jumlah total korban jiwa sejak pecahnya perang telah meningkat menjadi 2.759 orang tewas dan 8.512 orang luka-luka. Sementara itu, tentara Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan dalam langkah yang bertujuan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Tindakan ini merupakan perluasan dari taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza, di mana mereka menetapkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dalam perjanjian gencatan senjata dan mencegah warga sipil memasuki daerah tersebut. Tentara Israel juga menyerukan kepada penduduk sekitar 80 kota di selatan Lebanon untuk tidak kembali ke rumah mereka dan menegaskan bahwa mereka terus melakukan pengerahan pasukan di daerah-daerah tersebut. 4 pemuda di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewas akibat serangan Zionis Israel, sementara 33 lainnya terluka. Rekaman ini menunjukkan warga setempat membawa jenazah di pundak mereka ke tempat peristirahatan terakhir sambil memegang foto-foto mereka. Yusuf Al-Jundi, seorang anggota Dewan Kota Madia Ansariyah, membenarkan bahwa keempat pemuda itu aktif dalam segala hal di kota, terutama olahraga. Dia juga menyatakan bahwa para pemuda telah mengungsi dari kota setelah peringatan tersebut, tetapi tewas dalam serangan udara di Saksakia. أحمد ومحمد 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 مجزرة انصارية بقلب السكسكية 4 شهداء مدنيين مظلومين أبرياء راحوا أخذوا الضيعة بعد التحذير راحوا بغارة بقلب السكسكية محمد وأحمد كانوا على الموتوسيكل ومحمد ومحمد بالسيارة خيرة وزينة شباب انصارية هن روح الضيعة انسحبت بها المجزرة. Media lokal melaporkan bahwa serangan udara Israel di kota Saksakia di distrik Sidon telah mengakibatkan 4 orang gugur dan 33 orang terluka. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa jumlah korban kumulatif dari agresi tersebut dari tanggal 2 Maret hingga 7 Mei telah meningkat menjadi 2.727 orang tewas dan 8.438 orang terluka. Sementara itu, tentara Israel dari hari Rabu memperingatkan penduduk beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi, termasuk Ansariyah dan Saksakia. Hal ini terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan pembicaraan lebih lanjut yang diharapkan minggu depan. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke desa Zautar al-Sarkieh. Sebelumnya Zionis Israel membombardir 30 kota di Lebanon Selatan.
Ledakan besar mengguncang Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Zionis Israel terus melakukan gempuran terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban akibat serangan udara Zionis Israel. Sebelumnya, Zionis Israel melakukan serangan udara di 30 kota Lebanon Selatan. Selain itu, Zionis Israel juga melancarkan serangan menggunakan bom fosfor ke permukiman warga. Dampak serangan Israel mengakibatkan korban jiwa dan meninggalkan puing-puing di Lebanon Selatan saat gencatan senjata. Israel mengklaim serangan itu menargetkan pejuang Hizbullah. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramia. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan, di mana pada serangan ini Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sebuah mobil box menghantam kios pangkas rambut di Kuningan, Jawa Barat. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan keluar dari garasi. Sebuah mobil box menabrak kios pangkas rambut di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian berawal saat mobil box hendak keluar dari garasi di seberang kios pangkas rambut tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak kios. Sopir mengaku salah menginjak pedal saat memundurkan kendaraan. Hantaman mobil sempat membuat panik lantaran tukang pangkas rambut tengah melayani pelanggan saat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian kedua belah pihak mencapai puluhan juta rupiah. Mobil pick-up dengan nomor polisi B9306 PCI diduga hilang kendali saat hendak keluar dari garasi konveksi yang tepat berada di seberang kios tukang cukur. Pengemudi diduga salah injak rem, ternyata yang diinjak pedal gas sehingga seketika melaju dan menabrak kios tukang cukur rambut. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak membuat laporan ke polisi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online yang melibatkan warga negara asing di gedung perkantoran di Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari 321 orang yang ditangkap, 275 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara sisanya masih didalami penyidik. Warga negara asing ditangkap dalam jaringan judi online internasional. Kelompok ini didominasi oleh 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Cina, serta puluhan lainnya berasal dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Polisi menemukan 75 domain dan situs web yang diduga kuat menjadi sarana aktivitas perjudian daring tersebut. Polisi bersama Kementerian Imigrasi terus melakukan pemeriksaan intensif serta analisis digital forensik untuk melacak aliran dana dan pusat server jaringan komunikasi pelaku. Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara.
Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Sebelumnya ratusan warga negara asing di Batam ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi karena terlibat dugaan penipuan investasi secara daring. Mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. ...210 WNA dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar digerebek petugas imigrasi Batam di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, para WNA itu menjalankan aksi scamming dengan modus investasi fiktif sejak 1 bulan terakhir. Mereka masuk ke Batam menggunakan visa kunjungan dan mengurus izin tinggal atau KITAS sebagai investor. Untuk mengelabui petugas imigrasi, para WNA itu masuk ke Batam secara bertahap. Pihak imigrasi belum menemukan ada laporan WNI yang menjadi korban kejahatan scamming investasi fiktif tersebut. Para korban diketahui berasal dari Eropa dan Vietnam. Indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. Polisi menduga ada keterlibatan warga negara Indonesia terkait keberadaan ratusan warga negara asing tersebut di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Ketiga korban masih terjebak di atas puncak saat terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat kemarin. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat terjadi erupsi. 1 pendaki merupakan WNI dan 2 lainnya warga negara asing asal Singapura. Pencarian hari kedua pada Sabtu pagi dengan mengerahkan 103 personel gabungan. Pencarian akan memperluas area dengan 700 meter persegi dari titik korban dilaporkan hilang. Pencarian ketiga korban dilakukan tim SAR gabungan secara ekstra karena mengingat kondisi Gunung Dukono masih terus erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik yang tinggi. Lakukan melalui pencarian melalui darat dan udara. Drone yang dikeluarkan baik dari Basarnas maupun dari teman-teman Brimob akan melakukan pencarian melalui udara. Dan sementara untuk tim darat ada sekitar 103 orang tim SAR gabungan yang tergabung dalam pencarian kali ini. Diketahui ketiga korban melakukan pendakian sehari sebelum terjadi erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Mereka dilaporkan hilang saat gunung api setinggi 1087 meter dari permukaan laut itu erupsi dengan ketinggian kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung yang terjadi pada Jumat pagi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah kembali menghadirkan beragam tarian Nusantara. Tarian dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah hingga Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan untuk menghibur pengunjung. Bertempat di depan Museum Indonesia, beragam tarian Nusantara ditampilkan untuk menghibur pengunjung. Meski sempat terguyur hujan, tidak menyurutkan antusiasme pengunjung yang sudah terlihat sejak sore hari. Tidak hanya menampilkan keahlian para penari, aspek visual yang menakjubkan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan.
Sementara itu pemirsa, di kawasan Plaza Festival Rasuna Said, Jakarta Selatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencanangkan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-499 Kota Jakarta pada 10 Mei 2026 besok. Rangkaian acara akan dimulai pada Sabtu sore ini dengan menampilkan beragam hiburan, penjualan barang kreatif hingga pameran sejarah Kota Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan wisata di libur akhir pekan kali ini, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Selena Yahya yang berada di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Halo, selamat sore Selena, ada kegiatan seru apa saja nih di Taman Mini pada akhir pekan ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, saya sangat senang kalau melaporkan dari tempat liburan akhir pekan seperti ini. Saya tidak sedang di Bali, namun saya di Taman Mini Indonesia Indah yang tadi memang sebelumnya di sore hari sudah berlangsung ada pertunjukan api suci Sinta yang dimana sekarang sudah selesai nih pemirsa. Nah, di sini memang masih terdapat pemeran-pemeran dari pentas seni tersebut. Dan di sini saya akan berbincang dengan salah satu pemeran Sinta, yaitu kakak siapa Kak? Halo Kak, kakak siapa? Halo, aku Kinanti sebagai Sinta di sini. Sebagai Sinta. Kak, gimana tadi antusiasme dari masyarakat atau pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah? Wah, di sini sih sangat luar biasa, ramai sekali ya, mungkin karena antusiasmenya sangat luar biasa gitu. Kalau tadi udah mulai ramainya dari jam berapa nih Kak? Tadi sih saya lihat mulai dari jam 4 itu udah ramai, udah pada nunggu di sini gitu. Senang nggak nih Kak kalau banyak yang nonton? Senang banget sih pasti, soalnya apresiasi budaya dan naikin mood aja. Oke, terima kasih banyak Kak, sukses selalu untuk Kakak. Ya pemirsa, begitu tadi perbincangan saya dengan salah satu pemeran dari api suci Sinta, yang dimana memang sebagai pemeran Sinta, yang mana memang pemeran utama begitu pemirsa. Dan Taman Mini Indonesia Indah berharap agar pementasan budaya ini akan terus berlanjut agar berguna atau bermanfaat bagi generasi muda selanjutnya begitu pemirsa. Baik, terima kasih Selena Yahya atas laporan Anda langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat sore, selamat kembali bertugas Selena. Pemirsa, pemerintah pusat bersama Telkom Indonesia resmi mengoperasikan kabel laut Puk-Puk di Kota Jayapura, Papua. Kehadiran infrastruktur digital menjadi langkah besar memperkuat konektivitas internet Papua dan kawasan Pasifik, serta membuka peluang ekonomi digital bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meresmikan pengoperasian kabel laut Puk-Puk di Kota Jayapura, Papua. Peresmian ini dihadiri Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini, penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, serta sejumlah pejabat dan perwakilan pemerintah Papua Nugini. Kabel laut Puk-Puk menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi digital nasional, khususnya di Papua dan kawasan Indonesia Timur. Selain itu, Papua memiliki posisi strategis sebagai pintu konektivitas Indonesia ke kawasan Pasifik. Di daerah yang paling ujung timur Indonesia, kita sudah punya seperti yang Ibu Dirut tadi sampaikan, konektivitas bukan hanya di Jayapura, tapi dari Jayapura ke PNG dan Jayapura ke dunia. Jadi kalau hari ini teman-teman mungkin merasakan kualitas internetnya sebelum-sebelumnya masih standar, harapannya dengan kualitas hari ini bisa bertambah. Kan tidak, pemerataan itu bukan hanya dirasakan, tapi juga kualitasnya yang bermanfaat. Nah, tentu dengan Puk-Puk kabel ini kami ingin memastikan bahwa infrastruktur digital itu tidak hanya dibangun di daerah barat Indonesia saja. Kami sangat yakin bahwa ketika konektivitas meningkat, maka potensi ekonomi lokal seperti UMKM, kemudian juga dunia pendidikan, kesehatan pemerintah, dan layanan publik itu dapat berkembang dengan lebih baik. Kehadiran kabel laut Puk-Puk diharapkan mampu mempercepat akses digital, memperkuat layanan telekomunikasi, serta membuka peluang baru bagi UMKM dan investasi di Papua.
Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi gerakan pilah sampah di kawasan Plaza Festival HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga menandai dimulainya rangkaian menuju 5 abad Kota Jakarta. Kawasan pedestrian Plaza Festival Haji Rasuna Said, Jakarta Selatan akan menjadi pusat kegiatan deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta. Rencananya, rangkaian acara dimulai pada Sabtu sore pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan hiburan dan tenan UMKM yang sudah disiapkan di area Plaza Festival. Sedangkan acara utama akan digelar Minggu pagi mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan deklarasi gerakan pilah sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI untuk mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Pramono juga menyebut program ini sudah lebih dahulu diuji coba di beberapa wilayah Jakarta dan hasilnya positif. Rekan-rekan sekalian, besok tanggal 10 Jakarta akan memulai program secara resmi pemilihan sampah dan ini menjadi gerakan masif karena memang hampir 50% sampah kita itu sebenarnya sampah organik. Dulu seperti contoh di Kramat Jati tidak diizinkan untuk dikelola secara langsung. Sekarang saya izinkan. Bahkan pengelola di lapangan mereka bisa memiliki alat transportasi sendiri dan alat pengolahan sendiri, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta segera bisa mengatasi persoalan sampah. Selain menjadi lokasi deklarasi, kawasan Haji Rasuna Said juga akan dicanangkan sebagai titik baru Car Free Day di Jakarta. Car Free Day akan berlangsung mulai pukul 5.30 hingga 10 pagi. Pemprov DKI Jakarta kini tengah melakukan penataan kawasan Haji Rasuna Said melalui pelebaran trotoar, penataan jalan, dan integrasi transportasi umum agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi publik. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews sore pemirsa, pasukan Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut AS menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat menyebut serangan mereka ke Iran sebagai serangan untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones
drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. اینکه جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض عهد داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییت زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ به حملات مذاکرات با توجه به حملاتی که نقض آتش بسی که داشتن. کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat. Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Bentrokan di Hormuz disebutnya tidak berpengaruh terhadap status gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang.
Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Sebelumnya Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi saat upaya perundingan damai mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi pada Jumat. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut disita karena dianggap telah mengganggu ekspor minyak serta kepentingan nasional rakyat Iran. Pasukan Iran mendekati kapal Ocean Koi menggunakan kapal kecil saat kapal tanker tersebut sedang dalam posisi diam di laut. Militer Iran kemudian naik ke atas kapal secara diam-diam dan langsung mengibarkan bendera Iran sebagai tanda penyitaan. Penyitaan ini merupakan langkah tegas Iran dalam mengamankan kepentingan ekonomi dan menjaga kelancaran operasional ekspor minyak mereka. Hingga saat ini pihak berwenang Iran masih terus memantau situasi terkait aktivitas kapal-kapal yang dianggap mengganggu keamanan energi nasional mereka. Pasca saling serang antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun militer Amerika Serikat menyebut 3 kapal perusak mereka tidak mengalami kerusakan. Pasca memanas antara Iran dan Amerika Serikat, satelit NASA mendeteksi ada beberapa titik kebakaran di Selat Hormuz. Namun pihak militer Amerika Serikat membantah meski 3 kapal perusak diserang Iran menggunakan rudal dan drone, kapal AS tidak mengalami kerusakan. Sebelumnya ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Iran melancarkan serangan balasan dan menargetkan 2 kapal perang dan 1 kapal induk milik Amerika Serikat. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Pemirsa, China serukan pihak-pihak yang berkonflik di Selat Hormuz untuk segera meredakan ketegangan. China bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Pihak China menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz. China serukan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk meredakan ketegangan dan pastikan keselamatan maritim bagi kapal-kapal yang melintas. Apalagi sebuah kapal tanker yang berisi kru warga negara China dilaporkan diserang. China meminta Iran dan Amerika Serikat selaku pihak yang berkonflik untuk segera menurunkan tensi. Hal ini guna memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga kapal-kapal bisa melintas dengan aman. China juga bersedia bekerja sama dengan pihak internasional untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz.
霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，中方对大量船只和船员受战事影响被困海峡深表关切，认为尽早恢复海峡通行畅通，维护民用船只和船员安全，符合地区国家和国际社会共同利益。中方呼吁各方采取切实举措，避免海峡局势恶化。中方愿同国际社会一道，为止战促谈、推动海峡局势降温，继续做出努力。 Sebelumnya, pihak Amerika Serikat yang diwakili Senator Steve Daines bertemu dengan Menlu China Wang Yi menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Pertemuan digelar jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negeri tirai bambu pada 14 Mei mendatang. Pihak Iran yang diwakili Menlu Abbas Araghchi lebih dulu temui Menlu China Wang Yi membahas upaya damai Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama di Selat Hormuz. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara ke kamp pengungsian Al-Shati di Gaza, Palestina. 9 orang termasuk anak-anak dilaporkan terluka akibat serangan ini. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan kamp pengungsian Al-Shati sebelah barat kota Gaza, Palestina, Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi paksa kepada warga setempat. Serangan tersebut memicu kepanikan warga. Warga berhamburan keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Dilaporkan sedikitnya 9 warga Palestina terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Rudal Israel dilaporkan menghantam rumah milik keluarga Al-Adam di kawasan Blok 9 kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Ledakan memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan tersebut. Puluhan rumah dan bangunan di sekitarnya juga mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Tim Pertahanan Sipil Gaza menyebut api sempat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Sementara itu, banyak keluarga kini terpaksa mengungsi dan tidur di jalan karena rumah mereka rusak dan situasi dinilai masih berbahaya. Seorang pria Palestina dan anaknya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh para pemukim Israel di wilayah selatan Hebron, tepi barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi terluka di pinggir jalan usai insiden tersebut terjadi. Nampak seorang pria Palestina terduduk di pinggir jalan bersama anaknya di kawasan Shuwaika dekat Dahiriyah, selatan Hebron, tepi barat. Wajah pria tersebut tampak berlumuran darah setelah diserang oleh para pemukim Israel. Sang anak yang berada di sampingnya juga nampak terpukul dan dilaporkan mengalami luka akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dan militer Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Aksi pemukim Israel menghalangi ambulans Palestina terekam video di wilayah tepi barat. Ambulans tersebut diketahui tengah membawa pasien dalam kondisi kritis menuju rumah sakit. Rekaman menunjukkan seorang pemukim Israel sengaja menghalangi ambulans Palestina di sebuah jalan di wilayah selatan Nablus, tepi barat. Ambulans itu diketahui sedang membawa seorang pasien yang dalam kondisi kritis untuk mendapatkan penanganan medis ke rumah sakit. Ambulans itu tetap melaju, namun jalurnya terus dihambat oleh kendaraan pemukim Israel yang berada tepat di depannya. Pemirsa, tentara dan para pemukim Israel dilaporkan memaksa warga Palestina untuk membongkar makam di desa Al-Asasa, selatan Jenin, tepi barat. Jenazah tersebut diketahui baru dimakamkan beberapa jam sebelumnya di area pemakaman desa.
Rekaman menunjukkan sejumlah warga Palestina berkumpul di area pemakaman desa Al-Asasa, Selatan Jenin, tepi barat. Menurut laporan setempat, pasukan Israel bersama para pemukim memaksa warga setempat menggali kembali makam seseorang yang baru dimakamkan pada hari yang sama. Usai dibongkar, jenazah kemudian terlihat digotong oleh sejumlah warga meninggalkan area pemakaman, namun belum diketahui kemana jenazah tersebut dipindahkan. Insiden ini kembali menambah ketegangan di wilayah tepi barat. Serangan udara kembali digencarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Total sejak tanggal 2 Maret hingga hari ini, lebih dari 2.000 warga Lebanon tewas. Kepulan asap membumbung tinggi di atas beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel telah melakukan serangkaian serangan yang menargetkan 8 kota yang sebagian besar terletak di distrik Tire. Bahkan IDF juga telah melakukan operasi penghancuran di Bin Jebel. Sementara itu jumlah korban tewas selama perang dari tanggal 2 Maret hingga 10 April telah meningkat menjadi 2.759 dengan 8.512 orang terluka. Sementara itu Israel belum mengklaim serangan, namun dalam pernyataan yang dirilis sebelumnya, Israel mengeluarkan peringatan kepada beberapa kota mendesak penduduk untuk mengungsi. Israel telah mendesak penduduk di 80 kota di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah dan menyatakan Israel akan terus hadir di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang menargetkan kota Tura di distrik Tire, Lebanon Selatan menyebabkan kerusakan meluas, menewaskan 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Rekaman video menunjukkan lingkungan perumahan yang terkubur di bawah runtuhan, di mana bangunan dan kendaraan hancur. Media setempat melaporkan bahwa serangan Israel di kota itu mengakibatkan 4 orang meninggal, termasuk 2 wanita dan 8 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa jumlah total korban jiwa sejak pecahnya perang telah meningkat menjadi 2.759 orang tewas dan 8.512 orang luka-luka. Sementara itu, tentara Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan dalam langkah yang bertujuan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya. Tindakan ini merupakan perluasan dari taktik yang sebelumnya digunakan di Jalur Gaza, di mana mereka menetapkan daerah-daerah di bawah kendali mereka dalam perjanjian gencatan senjata dan mencegah warga sipil memasuki daerah tersebut. Tentara Israel juga menyerukan kepada penduduk sekitar 80 kota di selatan Lebanon untuk tidak kembali ke rumah mereka dan menegaskan bahwa mereka terus melakukan pengerahan pasukan di daerah-daerah tersebut. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramiyah. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan, di mana pada serangan ini Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel.
Pemirsa, puluhan pendaki terjebak akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. 3 pendaki termasuk 2 warga negara asing dilaporkan tewas dan masih dalam pencarian. Rekaman video amatir seorang wisatawan menunjukkan semburan abu vulkanik yang membumbung tinggi disertai material pijar keluar dari kawah Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Sejumlah pendaki yang berada di bibir kawah tampak panik, berupaya turun dan berlari menjauh saat letusan terjadi sambil sesekali mengabadikan gambar. Berdasarkan data sementara, 3 pendaki dilaporkan meninggal dunia, terdiri dari 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Ketiganya kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Selain itu, 14 pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Terdapat 20 korban dalam pencarian yang terdiri dari 9 orang warga negara asing dari Singapura dan 11 orang warga lokal Provinsi Maluku Utara. Sampai saat ini aktivitas vulkanik Gunung Dukono terpantau masih tinggi dan masyarakat diimbau tidak mendekati radius bahaya. Pemirsa, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Polisi mengungkap salah seorang korban dicabuli sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Siapa namamu siapa? Asari. Asari siapa? Asari. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Pelarian Asari, pemilik Pondok Pesantren Dolokusumo Pati, Jawa Tengah yang diduga melecehkan lebih dari 50 santriwati kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan polisi sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di Wonogiri setelah sempat melarikan diri ke Kudus, Bogor, Jakarta hingga Surakarta. Polisi mengungkap bahwa tersangka diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Dan adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh tersangka didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi kunci utama kekhusyukan ibadah tahun ini. Tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Menyambut momentum puncak haji, tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal, guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa yang baru, nantinya akan digunakan langsung oleh jemaah.
pada saat awal kita melakukan pengecekan progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu begitu semangat, maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pemerintah akan perkuat akses digital dan segera membangun ribuan desa nelayan. Dalam kunjungannya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan segera membangun 1.386 desa nelayan. Ia juga berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Pulau Miangas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan. Semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini, dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak. Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, hingga memperoleh informasi secara lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa meminta polisi mencabut statusnya sebagai tersangka. Roy Suryo dan Refli Harun menilai ada indikasi penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. Baik. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya bermasalah secara formil dan material. Mereka menyebut pelimpahan berkas perkara telah melewati batas waktu dari ketentuan 14 hari menjadi sekitar 85 hari. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang digunakan dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka menilai terdapat dugaan penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. Nanti sidang CLS. Maunya adalah kami ada penegakan hukum yang genuine, penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan penegakan hukum tanpa penyelundupan hukum dan tanpa pelanggaran hukum yang memang signifikan membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah kami minta perhatian segenap stakeholders yang ada, tidak hanya ke penyidik Polda Metro Jaya, tapi kepada kejaksaan yang sekarang menjadi pengendali perkara karena bolanya sudah di sana. Tapi kita juga minta perhatian Komisi 3 DPR agar Komisi 3 DPR itu pay attention terhadap kasus ini. Coba bayangkan kasus yang sudah 1 tahun ini sampai sekarang mereka tidak mau terima kami. Kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi menyebut UGM sengaja menjadi tameng untuk melindungi Jokowi dari tudingan ijazah palsu. Sebelumnya UGM menggugat
putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait ijazah Jokowi di PT UN Jakarta. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Juga usai, polemik keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Kali ini bukan Roy Suryo CS yang bersuara, melainkan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jowi. Dalam pernyataan terbarunya, Bon Jowi menilai UGM sengaja pasang badan untuk melindungi Joko Widodo. Perwakilan Bon Jowi Syamsuddin Alimsyah mempertanyakan sikap UGM yang ngotot menggugat putusan Komisi Informasi Publik atau KIP. Padahal dalam persidangan Syamsuddin menyebut UGM dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap perintah membuka dokumen. Syamsuddin juga menyebut alih-alih menyampaikan keberatan atas putusan, dalam sidang KIP sebelumnya, UGM justru bertanya soal mekanisme penyerahan dokumen. Ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tameng terhadap Jokowi? Ini penting karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan, tidak menyatakan tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak